Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Firdausya Seno. Saya di sini akan menjelaskan tentang forecasting budget. Forecasting budget atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang berkaitan dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Forecasting budget adalah anggaran yang memuat seluruh taksiran, baik taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Fungsi dan tujuan forecasting adalah terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan, menurut Ginting tahun 2007. Jenis-jenis forecasting adalah berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perkiraan jangka panjang, 2. Perkiraan jangka menengah, dan ketiga, perkiraan jangka pendek. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan. 1. Perkiraan ekonomi forecast, yaitu menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. 2. Perkiraan teknologi, technological forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, perkiraan permintaan, demand forecast, proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Perkiraan ini juga disebut perkiraan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rika akan melanjutkan presentasi dari Amel mengenai jenis-jenis forecasting. Yang 3, berdasarkan jenis data yang disusun dibagi menjadi 2, yaitu perkiraan kualitatif dan perkiraan kuantitatif. 4, berdasarkan sifat penyusunannya dibagi menjadi 2 juga, yaitu perkiraan subjektif dan perkiraan objektif. Kemudian kelompok forecasting budget dibagi menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional yaitu merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran keuangan yaitu merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Kemudian anggaran operasional dibagi menjadi 2, yaitu anggaran induk rugi laba, yaitu anggaran tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar dan belum dijabarkan secara rinci. Yang kedua, anggaran pendukung rugi laba, yaitu anggaran tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang berisikan taksiran-taksiran yang lebih rinci. Kemudian anggaran keuangan dibagi menjadi 2, yaitu anggaran induk neraca, ialah anggaran tentang keadaan atau posisi harta, uang, dan modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisikan taksiran-taksiran secara garis besar dan belum dijabarkan secara terperinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai forecast budget yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Sarika dan Kamel. Di sini bersama saya Agung Prayoga dari kelompok lihat mengenai tugas forecasting budget ini. Oke, langsung aja ya ke penjelasannya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyusunan anggaran operasional. Antara anggaran membahas tentang penghasilan dan anggaran yang membahas tentang biaya di sini mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Di satu sisi, besar kecilnya penjualan ditentukan oleh besar kecilnya produksi ataupun biaya. Tapi di sisi lain,
besar kecilnya biaya juga mungkin justru ditentukan oleh besar kecilnya penjualan. Makanya di sini dikatakan sangat berkaitan, sangat erat hubungannya. Terus yang selanjutnya di sini ada dua alternatif yang bisa digunakan oleh perusahaan, yaitu antara anggaran produksi dan anggaran penjualan. Alternatif yang pertama yaitu mengenai anggaran unit yang akan diproduksi disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran penjualan. Nah, karena jumlah penjualan mengikuti jumlah yang akan diproduksi, maka besarnya taksiran jumlah yang akan diproduksi sendiri dipengaruhi oleh tersedianya bahan mesin, tergantung dari kapasitasnya mesin, tenaga kerja, sedianya bahan mentah, sedianya modal kerja, dan sebagainya. Ini setelah disusun anggaran unit yang akan diproduksi, barulah dapat disusun anggaran penjualan yang disesuaikan oleh jumlah barang yang tersedia dan yang akan Kemudian di sini alternatif yang kedua yaitu besarnya produksi ditentukan oleh besarnya penjualan. Mana pada alternatif yang kedua ini anggaran penjualan harus disusun terlebih dahulu sebelum dapat menyusun anggaran unit yang akan diproduksi. Jadi ini kebalikan dari alternatif yang pertama. Nah, di alternatif yang pertama tadi harus menyusun anggaran unit yang akan diproduksi lalu baru menyusun anggaran penjualan. Di alternatif yang kedua yaitu disusun anggaran penjualan terlebih dahulu. Nah, oke, selanjutnya ini urutan penyusunan anggaran operasional ini juga dipengaruhi oleh persaingan pasar yang terjadi. Ya, bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang tidak bersaing dapat menggunakan alternatif yang pertama, di mana di sini tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya barang-barang yang mungkin tidak dapat dijual di pasaran. Sedangkan untuk perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, maka alternatif yang cocok adalah alternatif yang kedua, ya, di mana dia harus menggunakan ataupun menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu. Ya, demikian dengan penjelaslah bahwa bagaimana perusahaan akan menyusun financial budget, haruslah memperhitungkan dan mempertimbangkan operating budgetnya. Atau dengan kata lain, operating budget harus disusun lebih awal daripada financial budget. Ya. Oleh sebab itu, income statement supporting budget harusnya sudah diselesaikan ataupun sudah disusun sebelum menyusun balance supporting budget serta master balance sheet budget di perusahaan. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya mengenai penyusunan anggaran operasional. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.